Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan saya, dengan Irwin Sukrisa Sugeng untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran, pertemuan ketiga gitu. Ini mohon maaf ini untuk upload di YouTube-nya nih butuh waktu ya, karena ya juga ada beberapa hal yang harus saya kerjakan dan juga beberapa kesibukan yang memang harus saya penuhi gitu ya. Oke, saya langsung saja untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, ini mohon maaf ini agak-agak lambat ini ya. Oke, oke, saya langsung kepada halaman pertama ya untuk. Jadi ini di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai digital marketing gitu ya. Ya pasti teman-teman akan bertanya apa sih digital marketing? Apakah hanya sekedar sosial media saja atau maunya apa? Atau seperti TikTok saja gitu kan ya? Nah sekarang ya kita lihat ini. Nah sebelum saya masuk pada apa itu digital marketing, definisinya, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Ya selain daripada digital marketing, definisi dari digital marketing, sebenarnya kita juga perlu mengetahui apa sih tujuan dari digital marketing, jenis-jenisnya seperti apa, manfaat dari digital marketing, keunggulan digital marketing, kemudian juga strategi digital marketing, kemudian juga pemilihan media-media digital gitu apa-apa saja, dan bagaimana kita bisa memulai digital marketing gitu ya. Oke, langsung kita bahas saja untuk yang pertemuan apa yang pengertian dari digital marketing. Jadi ada beberapa definisi ya. Ini kalau menurut apa Joshua Tarigan dan juga Ridwan Sanjaya. Jadi ini definisi dari digital marketing itu adalah sebuah kegiatan pemasaran yang termasuk di dalamnya branding gitu ya, dan pemasaran ini menggunakan berbagai media yang ada misalnya seperti website, blog, kemudian juga AdWords, email maupun juga jejaring sosial atau sosial media gitu ya. Lalu yang kedua menurut Hedrick and Struggles, ini pengertian digital marketing itu adalah sebuah hal yang menggunakan dunia digital dalam periklanan gitu loh. Jadi kegiatan yang dilakukan ini memang tidak menggebar-geborkan secara langsung, tetapi tetap memiliki efek yang cukup berpengaruh gitu ya. Nah, kalau menurut AMA atau American Marketing Association, jadi ini digital marketing merupakan sebuah aktivitas atau institusi serta sebuah proses yang difasilitasi oleh teknologi digital. Apa itu gunanya? Ya, gunanya adalah untuk menciptakan, menginformasikan, dan memberi nilai lebih kepada konsumen dan juga para pemangku kepentingan yang lainnya. Lalu kalau menurut apa yang keempat menurut Shefy dan Mayer, e-marketing atau digital marketing itu adalah pemasaran yang memiliki lingkup yang lebih luas. Karena mengacu pada media digital seperti misalnya website, email, dan juga media nirkabel. Tapi juga meliputi pengelolaan data pelanggan yang sifatnya digital, juga bagaimana internet dapat digunakan secara bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan pelanggan, kan gitu ya. Nah, kemudian kita bahas misalnya apa? Sekarang ini kita bahas adalah di poin B, tujuan dari digital marketing. Ini tujuan terdapat pada digital marketing atau e-marketing itu mencakup beberapa aspek. Jadi lebih baik dari mulai tugas dan apa-apa saja yang harus dicapai, bagaimana mengukur jumlahnya itu jumlah yang dapat terukur, kemudian juga berapa banyak dan kapan gitu ya. Nah, kemudian sebagian besar digital marketing itu bertujuan untuk meningkatkan market share atau pangsa pasar, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi maupun juga biaya promosi, mencapai tujuan merek. Sebentar. Jadi ini mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran, meningkatkan brand awareness, juga untuk meningkatkan kapasitas database, jadi jumlah database, jumlah pelanggan yang bisa kita masukkan dalam database,
Dan juga mencapai tujuan customer relationship management, seperti misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, ataupun tingkat retensi pelanggan. Memperbaiki manajemen rantai supply gitu ya. Jadi seperti yang dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra atau mengoptimalkan tingkat persediaan dan gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih jenis-jenis daripada digital marketing itu apa-apa saja. Jadi secara umum dikenal ada dua jenis digital marketing. Yang pertama adalah push digital marketing, jadi mengacu pada beragam upaya mempromosikan produk ataupun jasa tanpa persetujuan awal dari konsumen. Jadi ini beberapa strategi marketing yang masuk dalam kategori ini, yaitu misalnya apa? Pembuatan blog, pembuatan website, beriklan di berbagai website, pengiriman email promosi ke email konsumen, dan juga pengiriman SMS yang berisi promosi produk ke nomor ponsel orang lain kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan dari dari digital marketing, dari push digital marketing ini adalah menyediakan data yang lengkap gitu, jadi mampu menarget calon konsumen yang sesuai, bisa berlangsung secara konsisten dan juga bisa mengirim konten promosi secara tepat waktu. Kekurangannya apa? Ya biayanya cukup tinggi karena target calon konsumen yang tidak terlalu besar, serta juga ada kemungkinan untuk sulit ditemukan kan gitu ya. Oke. Nah kemudian yang kedua adalah pool digital marketing. Pool, kalau tadi kan push itu mendorong, kalau pull kita menarik gitu ya. Jadi ini mengacu pada mengacu kepada keaktifan konsumen atau calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Jadi di sini para konsumen itu mencari informasi melalui website atau blog yang menyediakan informasi yang mereka butuhkan. Aktivitas dari search engine optimization ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan mesin pencari atau search engine yang merupakan hal yang erat kaitannya dengan jenis marketing yang satu ini. Nah, search engine optimization itu memungkinkan website atau blog dari sebuah produk itu berada pada halaman pertama dari hasil pencarian search engine gitu ya. Nah, ini pastinya akan memperbesar kemungkinan untuk dikunjungi oleh konsumen atau calon konsumen. Nah, untuk menggunakan teknik search engine optimization ini, ya para marketer bisa menjawab kebutuhan para konsumen dengan apa? Dengan mencari apa sih yang mereka butuhkan di internet dan juga secara tidak langsung mensukseskan strategi full digital marketing. Nah, kemudian apa nih kelebihannya? Kelebihannya adalah ukuran konten yang tidak terbatas serta fleksibilitas dalam menyimpan dan juga menampilkan konten. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah tingkat kesulitan yang cukup besar supaya apa? Agar para konsumen bisa menemukan konten yang sudah dibuat serta adanya kemungkinan blocking bila konten yang ada itu tercampur baur gitu loh. Oke. Oke, next ya teman-teman. Nah, sekarang ada beberapa jenis-jenis digital marketing yang sering kita terapkan. Mulai dari situs online, gitu kan ya. Kemudian juga ada search engine optimization, kemudian ada juga pay per click atau PPC, kemudian juga sosial media, gitu kan ya. Ada juga online video, afiliasi atau iklan online, kemudian pemasaran melalui pesan, biasanya melalui SMS atau WhatsApp atau juga email kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, situs online. Jadi ini keberadaan dari situs online ini bisa memberikan bukti eksistensi dari sebuah bisnis ya. Ya nggak hanya itu, tapi juga para calon konsumen juga cenderung dapat menilai kelayakan atau dan juga keabsahan dari sebuah bisnis ini. Kira-kira bisnis ini layak nggak sih? Kira-kira organisasi ini atau orang ini layak nggak sih untuk dijadikan sebagai partner bisnis kan itu ya. Kira-kira mereka ini layak nggak sih untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai supplier kita gitu kan. Nah, jadi ini kita bisa lihat hal tersebut dilihat dari apa? Dari kualitas situs yang ada gitu loh. Jadi kesan pertama dari calon konsumennya itu dan juga dari penjelajahan situs bisnisnya gitu juga. Nah, situs online ini juga bisa digunakan sebagai alat bantu atau supporting tools bagi tim pemasaran
untuk bisa meyakinkan calon pembeli atau calon konsumen terkait bagaimana produk dan juga layanan yang ditawarkan oleh bisnis tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, search engine optimization. SEO atau search engine optimization itu juga merupakan upaya dalam meningkatkan kemungkinan supaya tautan bisnis muncul pada halaman dan juga urutan atas pada mesin pencari Google. Jadi dengan demikian kemungkinan situs bisnis tersebut dibuka oleh calon pelanggan menjadi lebih besar. Search engine optimization ini dapat dilakukan secara organik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan menyisipkan jadi sebuah keyword tertentu atau kata-kata kunci yang relevan pada artikel di situs bisnis tersebut. Nah, kata kunci itu nantinya akan menjadi sebuah langkah situs yang terlihat di mesin pencari, gitu. Lalu yang ketiga itu adalah pay per click. Metode PPC ini merupakan metode bayar per klik. Jadi ini kita dapat memastikan sebuah situs bisnis itu menjadi lebih unggul di antara situs-situs lainnya. Nah, tentunya dengan kata kunci yang sama pada mesin pencarian. Nah, ini salah satu contoh penyedia layanan ini adalah Google Ads gitu kan ya. Nah, tetapi sudah banyak media sosial yang juga menyediakan layanan pay per click, misalnya seperti LinkedIn, Twitter, maupun juga Facebook gitu kan. Nah, layanan ini disediakan sebagai sarana pemasaran bisnis yang dapat dipertimbangkan. Kemudian juga sosial media. Nah, jadi ini mayoritas sosial media yang ada saat ini tidak membutuhkan biaya dalam proses pendaftaran alias gratis kan gitu ya. Nah, jadi nah hal ini pasti memberikan sebuah advantage ya, keuntungan additional advantage bagi perusahaan dalam mengembangkan bisnis mereka. Jadi kemudian dalam pembuatan akun juga pasti akan mendukung proses digital marketing ini. Dan yang perlu diingat di sini adalah publikasi dari sebuah produk yang juga harus didukung oleh pengikut-pengikut sosial media yang jumlahnya besar. Tetapi hasil yang diterima akan sebanding ketika produk itu mendapatkan sebuah popularitas. Nah, jadi hal yang harus dipersiapkan ini adalah terkait di materinya pasti gitu kan, yang mempersiapkan materi yang menarik. Ini akan membantu meningkatkan interaksi antara pengikut antara pengikut dengan bisnis tersebut gitu kan ya. Nah, kemudian juga online video. Nah, video ini salah contohnya seperti kayak di YouTube ya gitu ya. Nah, online video ini kita bisa membuat video ini lebih menarik, informatif, dan juga pasti berkualitas ini menjadi sebuah media yang efektif gitu. Nah, penyampaian pesan kepada calon pelanggan juga akan lebih mudah kan gitu ya. Video produk tersebut juga harus berisi hal-hal yang membuat si produk atau jasa ini unggul dan harus segera digunakan oleh para calon pelanggan. Video ini juga dapat ditayangkan pada beberapa media sosial, khususnya untuk platform video online seperti kayak YouTube gitu ya. Nah, kemudian juga ya ada metadata dan kata kunci yang berhubungan juga ini bisa dilekatkan pada video tersebut. Nah, hal ini juga menjadi salah satu strategi search engine optimization yang dapat diterapkan dalam video online. Nah, kemudian afiliasi dan juga atau iklan online. Jadi pemasaran ini yang dilakukan dengan afiliasi akan memanfaatkan sebuah popularitas kanal. Gunanya untuk meningkatkan produk, layanan, dan juga pemasaran bisnis. Jadi ini pemasangan artikel, video, dan tempat iklan pada ini merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan paparan pada sebuah bisnis. Hal ini juga berlaku di sosial media, website, blog, maupun juga beberapa yang lainnya. Nah, ini rekaman afiliasi biasanya juga akan memperoleh bayaran kan gitu ya. Bayaran tersebut berasal dari setiap referensi yang diberikan oleh konsumen atau pelanggan. Sorry. Nah, kemudian pemasaran melalui pesan. Pemasaran melalui pesan ini bisa dilakukan pada SMS, email, ataupun jika misalnya aplikasi chatting seperti WhatsApp gitu. Ya, meskipun nggak jarang dilakukan, digital marketing ini sering dinilai intrusif, sering dinilai mengganggu oleh para penerimanya. Gitu kan ya. Nah, ini para penerima tidak segan-segan untuk memblokir pengirim pesannya gitu kan. Nggak hanya diblokir, tapi juga penerima juga dapat melakukan otomasi pemindahan kiriman ke bagian trash atau spam. Jadi dianggap sebagai spam gitu. Misalnya kalau di email menerima email dengan menerima kiriman email yang sama, ya akan dianggap sebagai spam gitu kan ya.
Nah, tugas utama dari pengguna metode ini adalah untuk memastikan bahwa materi yang dikirim itu mempunyai manfaat bagi si penerima, kan gitu ya. Salah satu cara untuk mengurangi intrusi ini adalah dengan memberikan opsi berlangganan, gitu kan ya. Baik secara gratis maupun juga berbayar kepada target penerima pesan, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pasti manfaat dari digital marketing gitu ya. Ada beberapa manfaatnya, ada 9 kita lihat ya. Pemasaran digital ini menghubungkan marketer dengan konsumen di internet. Lalu yang kedua, pemasaran digital menghasilkan penjualan yang tinggi. Yang ketiga, pemasaran digital membuat menjadi lebih hemat, membuat jadi pemasaran itu biayanya lebih hemat. Yang keempat, pemasaran digital mengaktifkan layanan pelanggan real time. Pemasaran digital menghubungkan marketer dengan konsumen yang menggunakan perangkat mobile. Pemasaran digital membantu menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, pemasaran digital juga menjaga posisi marketer terhadap pesaing. Yang kedelapan, pemasaran digital itu membantu marketer bersaing dengan perubahan yang besar. Yang kesembilan, pemasaran digital mempersiapkan marketer untuk era Internet of Things, gitu kan ya. Nah, ini bisa nih teman-teman bisa review ya untuk masing-masing manfaatnya ini. Nah, kemudian kita lihat untuk strategi digital marketing. Nah, ini kalau menurut Shafee and Smith ini, mereka menentukan strategi pemasaran itu bisa menggunakan konsep marketing mix, yang artinya suatu kerangka kerja yang menyiapkan konseptual yang membantu pemasar untuk menstruktur pendekatan mereka pada setiap pasar gitu ya. Ini harus diterapkan kembali dalam dunia online. Jadi ini marketing mix itu dibagi menjadi, misalkan kalau kita tahu kan ada produk, price, promotion, place. Nah, kita produknya itu, P yang pertama itu produknya merupakan konten, customization, maupun juga community. Jadi ini pelayanan yang baru melalui media digital marketing ini itu dapat memberikan pengalaman yang bagus bagi para pelanggan mengenai brand yang dijual oleh perusahaan. Contohnya apa? Contohnya penyediaan pelayanan pelanggan secara online, penyediaan informasi yang lengkap mengenai produk, dan membentuk komunitas melalui media internet, juga menambah nilai pada produk ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, price atau cost reduction. Penawaran harga yang lebih murah dalam melalui media internet, seperti misalnya memberi diskon pada barang yang dibeli secara online atau layanan ekstra dalam pembelian pada jumlah tertentu, kan gitu ya. Lalu yang ketiga, place. Place ini berarti media internet dapat menyediakan channel yang baru dan relatif lebih praktis untuk digunakan dalam berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan perusahaan. Yang keempat, promotion. Ini internet telah menyediakan kesempatan dan juga kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan promosi dengan cepat, murah, dan juga dapat menjangkau masyarakat yang luas secara efektif. Yang utama dari promotion mix ini itu adalah mengkombinasikan alat-alat yang sudah tersedia untuk dapat membantu keberhasilan digital marketing yang telah diluncurkan, gitu kan ya. Nah, kemudian 3P yang terakhir itu mulai dari physical evidence, people, dan proses. Nah, poin marketing mix ini merupakan poin yang sangat penting juga gitu loh. Karena apa? Karena dalam membentuk pengalaman atau experience bagi para pelanggan. People ini berperan penting karena dalam menyukseskan pelayanan, ada juga proses dan physical evidence berperan penting dalam mengembangkan digital marketing. Karena apa? Karena kualitas proses dan juga feedback dari pelanggannya. Sehingga dalam mengembangkan digital marketing yang baik, marketing mix juga harus diperhatikan dan juga diutamakan, kan gitu ya. Nah, kita lihat sini soal beberapa pemilihan media digital, mulai dari search engine marketing, contohnya seperti ada Google kan gitu ya. Kemudian juga ada Amazon, ada Wikipedia, ada juga beberapa yang lain seperti YouTube, Yahoo, gitu. Sekarang mungkin yang sudah tenggelam ya. Kemudian juga ada sosial media yang teman-teman pasti tahu ya, mulai dari Instagram, kemudian juga ada TikTok, dan juga Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, gitu kan ya. Kemudian juga digital advertising itu mulai dari Google Ads ya, Facebook Ads, Twitter Ads gitu juga kan.
kemudian juga sponsored messages di LinkedIn. Kemudian juga ada beberapa soal yang lainnya marketplace, seperti contohnya misalnya apa, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli kan gitu ya. Nah, konten advertising misalnya kita lihat misalnya di mana di TikTok gitu kan, ataupun juga di YouTube gitu. Jadi kita mengupload video-video menarik terkait dengan produk-produk dari bisnis kita, juga aktivitas dari usaha yang kita jalankan kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa membuat website sendiri? Jadi nah ini ya banyak juga beberapa perusahaan yang terutama soalnya kayak UMKM itu juga mereka juga membuat website sendiri gitu loh. Nah, jadi seperti ini misalnya contohnya. Kemudian juga sekarang bagaimana kita bisa memulai digital marketing kan gitu ya. Yang pertama kita mulai dari apa, mempersiapkan alatnya, ya kan, kemudian menyiapkan konten, kemudian kita mulai mengunggah filenya, dan juga masuk dan bergabung pada forum tertentu kan gitu ya. Nah, kita lihat masing-masing. Kita lihat dari mempersiapkan alat. Bagaimana kita bisa mempersiapkan alat? Jadi kita mempersiapkan alat yang bisa digunakan dalam kegiatan pemasaran. Jadi ada beberapa alat bantu yang bisa digunakan dalam digital marketing, misalnya seperti blog, social media account, ataupun juga website gitu ya. Kemudian juga brand identity. Nah, ini dalam dunia marketing, alat bantu tersebut itu juga adalah sebuah aset gitu. Aset tersebut ya berguna bagi kehidupan bisnis di dunia media digital gitu loh. Ya karena itu ya penting ya untuk mengurus semua hal tersebut dengan baik. Lalu yang kedua, menyiapkan konten. Cara kedua yang dilakukan itu adalah dengan menyiapkan konten gitu. Kita menyiapkan konten dengan semenarik dan sebaik mungkin. Jadi ini konten yang dibuat itu harus bisa menarik perhatian dan juga shareable gitu ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengunggah atau mengupload dokumen tersebut. Jadi tahap selanjutnya bagaimana kita mulai mengunggah, mengupload. Kalau sudah selesai mengunggah, jangan lupa untuk memperhatikan setiap gerak-gerak konten yang sudah dibuat nih, gitu. Karena kita juga perlu melakukan evaluasi pada setiap unggahan-unggahan berikutnya, gitu kan. Nah, juga kita bisa menentukan konten mana yang memberikan feedback, gitu kan ya. Nah, kemudian juga fokus pada konten tersebut dan juga jadi akan sangat baik bagi bisnis kita ke depannya gitu kan ya. Kemudian juga kita masuk dan bergabung pada forum, ya ini juga nggak kalah penting. Jadi ketika beberapa poin sebelumnya itu sudah dilakukan, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa masuk dan bergabung pada forum marketplace publik. Nah, kita mengusahakan supaya apa? Supaya profil bisnis yang dibuat ini bagus ya, sangat bagus, dan juga semenarik mungkin bagi konsumen gitu. Jadi pasti akan mempengaruhi citra brand dari bisnis tersebut gitu ya. Oke, nah kemudian juga ini ada tugas yang harus kalian bikin. Ini bentuknya dalam kelompok gitu ya. Tugasnya itu adalah merancang dan praktek e-marketing produk. Jadi ini kita bicara mengenai pemasaran digital produk di sosial media. Ini tujuannya adalah capaian CPMK-nya itu, pencapaian mata kuliahnya itu adalah bagaimana mahasiswa bisa merancang, membuat, dan melaksanakan e-marketing produk di salah satu media sosial. Objek garapannya apa? Ini merupakan produk lokal, gitu kan ya. Terserah produknya apa, ya bisa consumer goods, gitu kan ya, atau mungkin beberapa produk yang lain. Ya misalnya apa, selain dari consumer goods, misalnya kuliner, makanan, silakan, gitu kan ya. Tapi semuanya harus produk lokal, produk dalam negeri. Nah ini bagaimana pengerjaan dilakukan secara berkelompok. Jadi ini link kedua, mahasiswa memilih dan menetapkan objek yang dipasarkan, yaitu ada satu produk lokal atau produk dalam negeri. Lalu yang ketiga, teman-teman melakukan searching berbagai sumber, baik buku maupun juga media-media internet gitu ya. Yang keempat, membuat konten pemasaran di sosial media. Yang kelima, membuat tampilan yang menarik dari produk yang dipasarkan di media sosial tersebut. Nah ini kalian perhatikan ketika kalian melakukan ini, jadi ada beberapa peralatan yang kalian perlu gunakan, mulai dari komputer atau laptop, smartphone, ya pasti internet connection, kertas, maupun juga alat tulis. Dan itu pun juga ada beberapa peralatan lainnya mungkin yang kalian butuhkan gitu kan ya. Nah, bentuk dan format luarannya itu, jadi karya itu berupa praktek e-marketing produk di media sosial. Ini
tugas itu dikumpulkan di pertemuan ketujuh atau mungkin nanti pada saat UTS kalian kumpulkan paling lambat gitu kan. Jadi caranya bagaimana dengan mengupload tugas pada Google Drive dan link dari Google Drive tersebut di-upload di field tugas My Best gitu kan. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kalau dia nanti apa namanya, ini rubrik penilaiannya kalian bisa lihat di sini gitu kan ya. Oke. Nah, itu dia dari saya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa lewat grup atau juga mungkin lewat japri ke saya juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi untuk nanti di pertemuan yang kelima. Baik, terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat, tetap sehat semuanya, Mbak ya teman-teman. Nah, baik, kalau gitu saya undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.